Halo semuanya, kembali lagi bersama Kuli Project. Jadi pada kesempatan ini kita lanjutin materi sebelumnya ya. Kita akan implementasi gimana caranya mengimplementasi scroll to index package ke dalam aplikasi kita di sini. Jadi kalau dia langsung auto scroll ke 4 misalnya, langsung langsung ke bawah gini ya. Kalau misalnya dia bukanya via bookmark, di sini kita klik baru nanti bukanya. Kalau by suroh nanti akan buka kayak gini, tapi dia langsung ke indeks ayatnya, misalnya indeks 2. Nah, berarti dia langsung menuju ke ayat kedua kayak gitu. Tapi sebelum itu, kalau teman-teman cek di sini misalnya kita buka Al-Baqarah nih. Nah, yang loading itu ada di bagian bawahnya. Jadi ini udah dapat ada datanya. Yang loading itu kita nge-feature builder di bagian ayat-ayatnya aja. Ya, kalau kita buka di sini di bagian home view ya. Di bagian home view di sini ada banyak ya. Kita coba breakdown. Di sini app bar kita kecilin aja. Ini ada teksnya, ada get builder, terus ada tab bar. Ya, tab bar ada 2 di sini. Ada 3, ada 1, 2, 3. Nah, ini tab bar view-nya, ini ada yang tab pertama, tab kedua dan tab ketiga. Nah, sebenarnya feature builder di sini ini untuk yang bagian detail surah ya. Detail surah. Nah, yang ini buat bagian detail juz. Nah, yang ini buat bookmarknya. Bagian bookmark. Nah, ketika kita coba masuk ke detail surah. Ketika kita ngeklik dia di sini, masuk ke detail surah, yaitu dia menjalankan fungsi seperti ini, on tap ya. Dia masuk ke detail surah dengan membawa suatu argumen yaitu model dari surah yang kita punya di sini. Ya kan, kita di sini punya model, ada ayat, detail surah, ada juz sama ada surah. Nah, dia ngebawa model yang surah ini nih, yang surah ini. Ya. Nah, di dalam modelnya itu sudah ada number surah, sequence, number berapa banyak ayatnya, namanya apa. Banyak nih ya sampai tafsir. Nah, kalau teman-teman cek sebenarnya kelas ini adalah kelas turunan dari detail surah. Kalau kita mau lebih lengkapnya bisa masuk ke detail surah. Yang sebenarnya detail surah juga isinya ada semua nih. Yang ada di surah itu semuanya ada di dalam detail surah. Nah, bedanya detail surah ini dia punya ayat ya. Jadi ada tambahan beberapa seperti ini, pre-bismillah sama verse. Jadi di dalam model ini udah termasuk sampai surah itu punya berapa ayat di sini. Kayak gitu. Nah, tapi kalau di surah biasa ini secara umum aja nih yang perlu-perlu aja. Nah, mungkin model ini diperlukan untuk yang di luaran sini. Seperti ini, name-nya pakai bahasa transliteration Indonesia. Total ayatnya ya, number of verse di sini butuh 7 ayat, surah Makkiyah, Revelation, sama nama dari bahasa Arabnya nih, tulisan Arabnya. Nah, itu cukup ya, kita menggunakan surah aja, nggak usah pakai segala ngeget sampai detail-detail ayat-ayatnya karena di luaran sini nggak butuh. Tapi kalau kita masuk ke dalam sini, misalnya kita masuk ke dalam detail surahnya. Nah, di dalam detail surah, teman-teman cek di sini, pas kita masuk ke detail surah, kita melempar suatu argumen data surah yang umumnya ya. Jadi surah umum di sini itu kita bisa buat menampilkan dia di sini. Ada tafsirnya kan, di dalam surah ini ada tafsirnya juga ya di model ini. Ada tafsir, ada tulisan judulnya, artinya, berapa ayat, diturunkan di mana. Itu semuanya ada di dalam argumen surah ini. Nah, kecuali ayat-ayatnya. Makanya kalau kita buka di sini, yang di feature builder lagi itu adalah ayat-ayatnya. Bukan yang di bagian sini, karena detail ini sudah kita lempar dari argumennya. Jadi sudah ada di dalam argumen. Nah, kalau menurut saya itu jadi kurang bagus ya tampilannya. Pas dia loadingnya di sini, harusnya dia loadingnya di tengah-tengah dan ini ikut jangan ditampilin dulu gitu ya. Nah, berarti harus kita rombak di bagian detail surahnya. Nah, di bagian detail surahnya kita akan merombak di bagian sini ya. Kita benerin dulu. Di sini ada list view, ada gesture detector, ada size box, ada feature builder. Untuk ngeget detail surah dengan cuma butuh
number surohnya. Misalnya kita buka surah Al-Baqarah, berarti kita butuh number surah Al-Baqarah nih buat kita lempar ke parameter controller kita di sini. Kalau udah dapat kayak gitu, kita bakalan dapat kelas detail surah yang isinya lebih lengkap. Sebenarnya kan sama aja. Kalau kita mau menampilkan tafsir, arti dan lain sebagainya di sini, itu udah include di detail surah. Jadi kita nggak perlu lagi melempar argumen data surah ini, nggak perlu lagi sebenarnya. Ya, jadi ini ada beberapa yang kita harus ubah. Yang pertama ini kita tutup dulu ya. Ini kita nggak perlu argumen. Nah di sini bakalan error nih. Dia butuh nama nih. Dia butuh nama. Maka dari itu kita di sini ngelemparnya jangan surah, tapi kita ngelempar seperti ini. Ini name surahnya. Kita ambil dari surah titik name. Ini butuhnya yang Indonesia ya. Indonesia seperti ini. Ini pastiin ada, ini juga pastiin ada. Nah, kita lempar argumen seperti ini. Jadi dia butuh nama, berarti di sini tinggal langsung ambil aja dari get argumen yang bagian namanya. Ini kita hapus saja, jadi nggak perlu seperti ini. Get argumen kita ambil dari name. Nah, ini udah menampilkan nama suruhnya. Nah, di bawahnya masih banyak error nih, banyak banget error nih ya. Yang pertama adalah di dalam gesture detector di sini juga butuh surah name, ada tafsirnya juga. Nah sebenarnya kita ini kan semuanya ada di dalam body. Nah semuanya ini kita cut aja, kita akan ubah strukturnya. Jadi di dalam body kita feature builder dulu buat ngedapetin detail surahnya. Kalau misalnya udah dapat detail surah di snapshot, baru kita tinggal kasihin aja nih. Jadi data dari sini itu dari data yang telah kita feature builder, intinya kayak gitu. Nah ini kita langsung eksekusi aja deh biar paham. Yang pertama list view ini kita cut dulu, kita akan rombak semuanya ya. Kita save, kemudian kita new aja nih, Control N atau Command N ya. Kita taruh di sini dulu codingan kita di sini. Nggak usah di save, nggak apa-apa, dibiarinin aja karena kita akan cuman copy paste doang. Nah kemudian di sini ini kita kecilin dulu aja. Nah yang harus kita lakukan di bodinya adalah kita pasang feature builder dulu. Nah dia mau nge-build apa? Seperti biasa kita kalau lagi connection waiting di sini snapshot dot connection state sama dengan waiting, maka dia akan nge-return sebuah circular progress di tengah-tengah. Enter child circular progress indicator. Nah seperti ini ya. Ini kalau lagi loading. Nah, kalau misalnya nggak punya data, sebenarnya di sini udah ada ya. Di sini gesture detector kita kecilin, size nah ini kalau nggak ada datanya, ya berarti kita tidak ada data aja nih kayak gini. Tidak ada data kayak gitu ya, sama. Nah, di sini udah pasti ada datanya. Sudah dipastikan ada data di sini. Kalau misalnya ini lewat, maka di sini udah pasti ada datanya, codingan kita yang ada di sini, di dalam sini nih. Nah kalau misalnya udah ada datanya, kita tinggal return langsung aja nih. Kita bungkus list view kita nih. Kita butuh list view, padding ya, children. Langsung kita copy paste aja nih semuanya nih sampai ini. Misalnya kita butuh list view dulu deh. Ya di sini kita return list view biasa ya. Nanti ada childrennya. Dia kasih padding juga. Paddingnya itu 20. Nah children yang pertama kita langsung kasih gesture detector ini nih. Kemudian size box kita copy nih ya. Kita copy, kita pasang di dalam sini. Nah ini banyak merah-merah, tinggal kita benerin. Nah suruhnya ini belum ada nih. Tulisan suruh belum ada. Nah kita bisa dapetin dari snapshot data kita. Jadi di sini kita harus kasih feature-nya. Kita ambil dari controller titik. Nah kita masuk seperti ini. Kita ngambil ngeget dari detail surah. Nah seperti ini ya. Ini kita copy aja. Di sini kita pasang di dalam sini. Nah seperti ini ya. Nah kita butuh surah number. Surah number kita udah lempar dari sini nih. Jadi kita butuh number. Numbernya kita ambil dari surah dot number. Kita pastiin ada datanya. Kita save. Nah di sini kita tinggal get argumen number aja.
to string ya, dia butuhnya string number. Nah seperti ini. Oke, kalau misalnya udah, berarti kita nanti dapat detail suruh di bagian snapshotnya nih. Kita dapat detail suruh. Kalau udah dapat detail suruhnya, berarti di sini tipe data ini kita pasang aja detail suruh, namain aja sama kayak gini. Ini kita copy, kita namain suruh ya. Kita ambil dari snapshot.data karena ini udah pasti ada datanya nih. Ya. Karena di sini udah di handle. Kalau misalnya nggak ada data, dia langsung nge-return tidak ada data. Tapi kalau misalnya ada datanya, dia akan melewati ini, codingan ini. Langsung kasih tahu bahwa suruh ini adalah ada datanya. Detail suruh ini lebih lengkap nih. Detail suruh ini ada lebih lengkap, dia ada sampai ayat-ayatnya. Jadi ini codingan kita sesimpel ini, merombaknya. Gesture detektor udah aman, size box. Nah, di sini kita kurang satu lagi yaitu list view builder kita ini. Sebenarnya di sini kan sudah ada list view ya. Di sini data list view-nya. Berarti kita sebenarnya tinggal pasang ini, kita copy aja. Kita copy, kita masukin ke dalam sini. Kita save ini jadi children, jadi kita kasih koma aja. Nah, ini nggak usah ada returnnya berarti. Selesai. Nah, ini perombakannya cuman sesimpel ini. Jadi kita ngebungkus pertama-tama yaitu feature builder. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya ini udah nggak kepake lagi ya. Kita down save aja. Jadi kita buang. Jadi kita udah merombak di mana perubahannya seperti ini nih yang terjadi. Kita coba restart. Oke, kita masuk ya. Masuk. Nah, ini sama aja, nggak ada error. Kalau kita cek ke Al-Baqarah, nah di sini langsung ada di tengah-tengah. Jadi kita belum nge-get ini, tampilannya jadi lebih bagus ya, lebih bagus. Jadi pas udah dapat semua baru tampil sampai kotak ininya juga tampil. Kalau kita klik, nah ini ya sama aja gitu. Karena datanya memang sama dan nggak ada perubahan sama sekali di sini. Nah, ini kenapa kita harus merombak ini sebenarnya? Kita harus merombak ini karena kalau misalnya kita mau ke dalam detail suruh yang nantinya akan digunakan untuk ke bookmark, misalnya kita bookmark Al-Fatihah ayat 3 deh. Kita bookmark Al-Fatihah ayat 3, kita bookmark nih. Akan berhasil nih. Nah, di sini di bookmark, kalau misalnya kita klik dia ya di sini, kalau kita klik dia, kita cuma dapat data seperti ini, ada ID, nama suruh, ayatnya, juznya, via apa. Nah, kalau misalnya dia via suruh, maka yang harus kita lakukan adalah membuka. Pas ini diklik, kita langsung mirip dengan detail suruh, tapi dia langsung di auto scroll ke ayat yang ketiga. Nah, itu idenya seperti itu. Makanya data dari bookmark itu nggak punya, kalau misalnya kita langsung lempar argumen suruh ya, kalau kita langsung argumen suruh kayak gini, bagi detail suruh yang di sini aman-aman aja karena dia punya parameter model ini. Tapi bagi yang ada di bookmark, kalau kita klik dia nggak punya parameter yang lebih lengkap, dia cuma punya nama. Ya di sini cuma punya nama suruhnya. Nah di sini kurang satu lagi sebenarnya database kita, yaitu number suruh ya, suruh number. Nah nanti kita kalau mau masuk lewat bookmark via suruh, kita tetap butuh argumen ini, yaitu namanya karena udah ada. Nah numbernya ya tinggal number ya, di databasenya tinggal kita tambahin satu field lagi yaitu number suruh. Nah buat nambahinnya ini kita stop dulu aja. Berarti kalau misalnya mau nambahin field local database, ini kita uninstall dulu aja karena databasenya akan diulang lagi ya. Ini kita kecilin. Nah sekarang cara menambahkan fieldnya, kita buka database manager kita. Kita tambahin satu lagi namanya number suruh, misalnya number suruh, tipenya integer dan dia nggak boleh null. Nah seperti ini, kita tinggal nambahin sesimpel ini di database kita. Nah begitupun kalau misalnya kita add bookmark, dia di bagian detail suruh controller. Ketika kita menambahkan bookmark, add bookmark, di sini kita tambahin satu kolom lagi yaitu number suruh. Di sini juga kita bandingin ya, yang number suruhnya, number suruh sama dengan kita ambil dari suruh. Ini ada suruh titik number.
Ini pasti ada datanya. Ya, kita tambahin seperti ini. Nah, di sini juga tambahin juga number suroh. Di sini kita ambil dari suroh.number, pasang seperti ini. Ya udah. Kalau kita menambahkan bookmark via detail suroh, ini kita udah benerin. Nah, kemudian nambahin bookmark juga bisa via JUS. Nah, di via JUS juga kita sama ya. Kalau mau nambahin bookmark, kita butuh yang tadi sama number suroh. Number suroh juga butuh. Di sini kita tambahin lagi buat ngebandingin. Number suroh sama dengan ambil dari suroh.number. Kita pastiin ada datanya. Nah, di sini juga ya pas kita nambahin bookmark, kita samain seperti ini. Ini kita copy aja. Kita paste dan selesai. Semua proses selesai. Maka tinggal kita coba running ulang. Di sini kita run without debug. Nanti hasilnya akan kita tungguin di sini ya. Kita tungguin dulu sampai proses installnya selesai. Oke, nah ini tampilannya, kita masuk aja. Nah, ini masih belum ada datanya ya. Bookmarknya juga masih kosong. Maka coba kita bookmark sekarang di Al-Fatihah. Kita masuk, atau enggak, jangan bookmark Al-Fatihah, kita masuk ke Al-Baqarah. Kita bookmark Al-Baqarah ayat berapa ya? Misalnya ayat 4 deh, ayat 4. Al-Baqarah ayat 4 kita bookmark. Nah, udah berhasil kan? Nah, nanti di sini ada satu field tambahan yaitu number suroh 2. Nah, ini kita udah punya ya. Jadi kita punya number surohnya, kita punya nama surohnya untuk dilempar ke, kalau kita mau masuk ke detail suroh udah bisa. Contohnya kayak gini. Di sini bookmarknya udah ada Al-Baqarah ayat 4. Maka di sini kita coba, atau kita tambahin lagi deh Al-Fatihah aja. Ini bookmarknya kita hapus dulu ya. Kita yang pendek-pendek aja, surah Al-Fatihah ayat 1. Ini berhasil, kita bookmark dan berhasil. Maka di sini database-nya tinggal 1, yaitu Al-Fatihah. Tapi ID-nya auto increment. Oke, ini udah clear, aman. Berarti di sini pas bookmark kita udah punya Al-Fatihah ayat 1 via surah. Nah, ini kan kalau diklik masih cuman ngeprint doang. Nah, kita mau itu masuknya ke dalam detail surah. Jadi di bagian home, ini routingnya sama ya. Kita copy routingnya. Kalau mau ke detail surah butuh nama sama number. Detail surah ini kita kecilin. Nah, kita masuk ke bagian bookmark. Kalau misalnya dia ngeklik ini, maka jangan cuma di print, tapi kita pindah halaman ke bagian detail surah dengan membawa namanya. Nah, data kita ini kan isinya udah ada nih. Kita mau nama, kita ambil aja dari surah nih. Ya, jadi di sini tinggal kita ambil dari datanya. Data, kita ambil name-nya. Nah, mungkin name ini perlu kita ubah ya. Kalau misalnya dia ada kutip satunya kan dia jadi ada plusnya tuh. Contohnya, jadi ini kita harus replace lagi nih. To string, kita replace yang ada tambahnya, kita akan ganti menjadi kutip 1. Nah, ini kita harus replace ya. Nah, untuk numbernya itu kita bisa gunakan number suroh nih. Jadi di sini kita panggil data number suroh dan selesai. Kalau misalnya seperti ini udah bisa masuk ke dalam detail surohnya. Contohnya seperti ini. Kita coba restart dia. Kalau udah di restart, oke, aman. Oke. Kalau kita masuk via detail suroh sini, kita klik. Nah, aman ya. Kebuka. Kalau kita masuk via bookmark, dia harusnya aman juga. Nah, aman juga karena data-datanya sudah benar. Nah, tinggal ini nih, 0. Kenapa dia datanya 0 nih? Ya, kita coba cek lagi di bagian sini. Data name 0. Oh, bukan name ya. Dia tuh suroh ya. Di sini bukan name tapi suroh. Kita save. Jadi pas kita coba klik, nah ini masuk surah Al-Fatihah. Mungkin hurufnya huruf besar ya. Huruf besar nih di bagian detail view-nya. Ini di bagian
detail suruh, view-nya, title-nya ini kita akan to string kita akan uppercase ya. Jadi nanti di sini udah uppercase. Nah, ini ngebukanya detail suruh tuh via ini ya. Nah, kayak gitu. Nah, cuman dia harusnya kita ngelempar juga data-datanya, data-data bookmarknya ya. Jadi di sini kalau mau nangkep di sini ada data bookmarknya. Contoh seperti ini. Kalau kita via bookmark, kita kan punya data bookmark di sini. Nah, ini kita lempar aja sekalian nih data bookmarknya. Data bookmarknya kita lempar seperti ini. Nah, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bukan via bookmark, itu nanti nggak ada bookmark. Maksudnya dia dibuka via biasa. Kita buka sama kita buka via bookmark itu beda. Kalau kita buka via bookmark, kita ngebawa satu argumen lagi yaitu bookmark yang isinya adalah data-data yang kita punya. Gitu. Data bookmarknya. Seperti ayat 1 yang kita bookmark nih. Ya, kayak gitu. Jadi di dalam detail suruh ini udah nggak kepake lagi. Kita bisa ngecek nih, di sini udah nggak kepake lagi ya. Berarti kita bisa ngecek ya, jika get.argument ini bookmarknya ada, bookmark tidak sama dengan 0, maka ini ada bookmarknya nih. Data bookmark itu mapping, ini string, dynamic, ini adalah bookmarknya nih. Berarti ini ada kemungkinan 0 ya. Jadi kita pasang di sini aja dulu. Final mapping string dynamic ini adalah bookmark. Nah, seperti ini. Final. Nah, ini kayak gini ya. Dia ada kemungkinan 0. Atau ini kita let dulu aja deh. Kita let. Jadi ngisinya nanti. Atau biarin aja deh. Kayak gini datanya kalau misalnya itu bookmarknya sama dengan 0. Nah, kalau dia tidak sama dengan 0, maka kita akan pasang bookmark ini menjadi data yang kita punya di sini. Dan selesai. Jadi kita bisa print nih bookmark kita ada apa enggak. Print bookmark. Kita coba di sini, kita masukin di luar. Jadi kita coba buka. Kalau misalnya kita masuk detail suruh via suruh biasa, kita klik. Nah, bookmarknya itu adalah datanya 0, nggak ada bookmark di sini karena kita masuk via biasa. Tapi kalau kita masuk via bookmark, kita klik. Nah, kita udah punya parameter bookmarknya. Kita mau masuk kemana? Ini ada detailnya ya, indeks ayatnya dan lain sebagainya. Nah, indeks itu yang akan kita gunakan buat auto scroll ya. Jadi di sini ada dapat data indeksnya. Kalau misalnya indeks ke 0 berarti kita ngeklik ayat 1 ya. Jadi kalau ayat 1 dia langsung masuk ke indeks ke 0. Kayak gitu. Oke, seperti itu. Kita mungkin akan auto scrollnya kita implementasi dia di materi selanjutnya aja dulu ya. Kita next ke video selanjutnya.